dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ziamabad. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fatur selaku moderator, dan di samping saya ada Sahira Ramadai dan Saudari Rasti. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yaitu Pak Rustan Effendi SPDI MPDI. Dan kami banggakan teman-teman yang sedang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Berikut materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ya, secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurare, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak harus ditempuh oleh pelari atau pemacu dari garis start sampai garis finish. Ya, adapun definisi menurut istilah sebagai dikemukakan oleh S. Nasution ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Oh baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Langsung saja, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, yang akan saya paparkan ialah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi bermakna sejalan atau sesuai. Jika merujuk pada prinsip relevansi, minimal kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek internal dan eksternal. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas dalam prinsip kurikulum ini mengindikasikan bahwa kurikulum harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Nah, kurikulum yang efektif adalah memiliki fondasi yang kokoh, namun tetap memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu, kemampuan, dan latar belakang dari siswa. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas di sini mencerminkan nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga terhindar dari pengulangan atau ketidakselarasan materi pembelajaran dan dapat menyebabkan kejenuhan baik bagi pengajar maupun peserta didik. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Efisiensi menjadi salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga rencana yang telah disusun dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengikuti program pembelajaran lain sebagai bagian dari upaya untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal, teliti, dan tepat guna, sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Efektivitas dalam suatu aktivitas berkaitan dengan sejauh mana rencana yang telah disusun dapat terlaksana dalam konteks pendidikan. Tingkat efektivitas ini dapat dinilai dari kemampuannya tenaga pendidik atau guru dalam mengajar dan kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Syairah Ramadhani, yaitu prinsip-prinsip. Selanjutnya
materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Rasti. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Di mana yang pertama yaitu faktor guru, di mana guru merupakan elemen penting dalam bidang pendidikan yang secara aktif menjalankan peran profesionalnya sesuai dengan tuntunan masyarakat yang terus berkembang. Peran guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar yang mentransfer nilai-nilai, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan panduan kepada siswa dalam proses belajar. Di mana guru di sini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pemimpin, ilmuwan, individu yang menghubungkan, inovator, dan pembangun. Faktor yang kedua yaitu faktor peserta didik, yang di mana siswa merupakan faktor awal yang mencerminkan karakteristik individu dan memungkinkan seseorang untuk mengalami proses belajar, yang di mana faktor-faktor yang terkait meliputi bakat, pengetahuan, sikap, usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial dan ekonomi. Adapun faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan, yang dimana pada prinsip konvergensi yang menyatakan bahwa masa depan seseorang baik dalam hal perilaku maupun kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tersebut berada dan faktor bawaan dari individu tersebut, yang dimana keberhasilan proses dan hasil belajar juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai serta didukung oleh kondisi lingkungan yang mendukung, mana faktor lingkungan ini mencakup lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, yaitu orang tua dan masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan bangga kami mengatakan, dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Awita Saskar Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.